Kita lanjutkan kuliah termo fundamental kita. Kalau salah kita sudah sampai ke video yang keempat ya. Lanjutan dari video 3 tentunya. Video 3 kita bicara mengenai hukum termodinamika 2. Kemudian sampai terakhir betapa pentingnya menghitung perubahan besaran termodinamis delta S, delta U, delta H, delta A, delta G. Bagaimana menghitung perubahan besaran termodinamis tersebut? Kaidah yang kita pakai adalah bahwa semua perubahan besaran termodinamis bisa dihitung jika tersedia equation of state atau hubungan PVT dan kapasitas panas atau CP dan CV. Bagaimana caranya? Nah, basisnya adalah persamaan Maxwell. Nah, kita bahas sekarang persamaan Maxwell. Oke, persamaan Maxwell. Oke, kita bahas suatu sistem yang homogeneous closed system ya. Homogeneous closed system. Bisa ditulis sistem tertutup homogen. Apa itu? Kemarin kita sudah bahas di kuliah video beberapa lupa sebelumnya. Sistem tertutup apa? Tidak bisa transfer massa dengan lingkungan, namun bisa transfer energi dengan lingkungan. Itu adalah tertutup. Sistem tertutup. Kalau homogen apa? Hanya ada satu fasa. Jadi ini sistem homogen tertutup yang sistem tertutup yang hanya mempunyai satu fasa, entah cair semua atau padat semua atau cair semua. Pokoknya tidak boleh ada campuran cair uap atau yang lain. Jadi kita bicara mengenai homogeneous closed system. Lalu kita start dengan hukum termo 1 untuk non-flow proses. Untuk non-flow processes. Nah, bentuknya kemarin untuk non-flow delta U G min W. Delta kenaikan internal energi mekanis mikroskopis adalah sama dengan panas masuk ke sistem dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem. Untuk perubahan diferensial sangat kecil ya. Deltanya mendekati 0 ini. Bentuknya gimana? Bentuknya DU sama dengan DG min DW. Nah, sekarang untuk proses reversible
Maka apa yang terjadi? DU itu tidak tergantung reversible atau tidak reversible, tidak tergantung jalan, jadi apa? DU-nya ya tetap. DG, nah ini ada DG, ini kalau reversible menjadi DG reversible. Kalau DW, nah kemarin sudah dijabarkan di video sebelumnya, PDV, P lawan kali DV. Namun kalau reversible, P sistem harus sama dengan P lawan. Jadi DW dapat diganti dengan apa? P sistem kali DV. Nah, harusnya DV itu adalah P lawan DV. Tapi kalau untuk proses reversible ini adalah P sistem kali DV. Nah, ini adalah persamaan Maxwell yang pertama. Yang paling sederhana, DU sama dengan DG reversible PDV, yang tak lain adalah hukum termo 1. Kemudian ini dimodifikasi. DU, kita ingat, DS itu apa? DG reversible per T. Jadi bisa diganti T DS min P dV. Ingat, definisinya DS sama dengan DG reversible per T. Nah, ini korelasi Maxwell yang pertama ya. DU sama dengan TDS min PDV. Nah, kita jabarannya tadi berasumsi apa? Prosesnya reversible. Tapi ternyata proses-proses atau variabel-variabel yang terlibat ini semuanya adalah state function. Jadi tidak tergantung pada jalan. Jadi ini itu meskipun dijabarkan untuk proses reversible, tapi dianggap atau dipercaya berlaku untuk semua proses. Meskipun dijabarkan berdasar asumsi reversible, proses reversible, namun dipercaya berlaku untuk semua proses. Ini pemikiran orang-orang jenius zaman dulu, Maxwell, Gibbs, dan sebagainya. Kenapa argumentasinya? Tidak ada bukti matematis, cuma kita melihat bahwa itu yang terlibat di sini itu semuanya adalah state function. Hanya tergantung keadaan, tidak awal dan akhir, tidak tergantung jalannya proses. Jadi ini dianggap dipercaya bisa berlaku baik untuk proses reversible maupun irreversible. Ini adalah korelasi Maxwell yang nomor 1. Nah, sekarang kita ingat matematika. Kita punya integral, ingat dulu integral garis itu M yang merupakan fungsi X dan Y dx plus N yang merupakan fungsi X dan Y dy. Nilai dz di teori matematika, delta z tidak tergantung lintasan jika ingat matematik dulu, delta z itu tidak tergantung lintasan jika dm per dy
pada X tetap itu sama dengan dN per dx pada Y tetap. Ada jabarannya di matematik, silahkan dilihat ya. Turunan parsial N ke X pada Y konstan sama dengan turunan parsial M ke Y pada X konstan. Nah, ini dikenakan pada bentuk yang sebelumnya tadi. DU sama dengan T ds min P dV. DU-nya, U-nya adalah Z, X-nya adalah S, Y-nya adalah V. Jadi delta U kita tahu tidak tergantung jalan karena U adalah state function. Lintasan. Karena U adalah state function. Maka turunan M ke Y sama dengan turunan N ke X. Ini turunan T ke V pada S tetap sama dengan turunan P ke S pada V tetap. Diperoleh dt per dv pada S tetap harus sama dengan minus dp karena tanda minusnya itu dp ds pada V tetap. Ini adalah persamaan Maxwell yang kedua. Jadi ini. Yang pertama kemarin sudah saya kodai ya. Nah, sekarang entalpi. H sama dengan U plus PV. Kalau saya turunkan diferensial itu menjadi DH, perubahan diferensial DU DPV. DPV itu apa? P dV plus V dV. Kemudian DU itu sama dengan apa? Tadi sudah kita jabarkan, DU adalah TDS min PdV. Jadi plus PdV. Nah, ini PdV-nya hilang, berarti ketemu persamaan Maxwell yang berikutnya. TdS plus PdV. Ini Maxwell berikutnya. Kemudian kita tahu bahwa H itu adalah state function. Maka dari kaidah di atas tadi, dm dyx, dn dxy, berarti dt dp pada S tetap sama dengan dv ds p tetap. Delta H juga tidak tergantung lintasan karena H adalah state function. Tadi apa? Diturunkan ke P dari dt dp S itu sama dengan dv ds p tetap. Ini maksudnya aneh-aneh ini untuk apa toh? Nanti akan kelihatan manfaatnya ya.
Sekarang kalau kita bicara mengenai Helmholtz energy, A U min TS, perubahan diferensial dA du min TDS min S dt. dA du diganti apa dari du? Itu adalah TDS min P dV. Jadi boleh apa? dA min S dt ya, karena TDS-nya hilang, min P dV. Min S dt min P dV. Ini samaan berikutnya. Lalu apa lagi? A juga state function. Jadi delta A tidak tergantung jalan, berarti apa? ds dv pada T tetap itu sama dengan dp dt dp dt pada V tetap. ds dvt sama dengan dp dtv. Nah, persamaan terakhir ini sangat bermanfaat dibanding yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Persamaan terakhir itu bisa dipakai untuk menghitung delta S perubahan S akibat perubahan V pada T tetap berluas kiri, itu perubahan S pada perubahan V pada suhu tetap jika tersedia luas kanan dP per dt V. Butuh apa ini? Luas kanan ini hanya butuh equation of state, hubungan PVT. Jadi kalau tersedia equation of state, kita bisa menghitung perubahan S akibat perubahan V pada suhu yang tetap. Nah, ini bermanfaat sekali persamaan yang terakhir ini. Kemudian berikutnya definisi. Entalpi, G H min TS. Kalau ada perubahan diferensial, kita dapatkan dG dH min TDS min S dt. Kita punya dH di depan tadi. dH sama dengan apa? dH adalah TDS plus VdP. Jadi ini dG TDS plus VdP min TDS min S dt. Diperoleh apa? dG TDS-nya hilang, jadi tinggal min S dt plus V dP. Ini juga Maxwell berikutnya. Selanjutnya G state function juga. Berarti apa? ds dp t sama dengan apa? dv dt, ada minusnya ya, lupa saya. Bentar, kok nggak bisa dihapus?
karena saya belum pindah halaman. Nah, ini ada minusnya ya. Min dv dt pada P tetap. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena kita bisa menghitung perubahan S akibat perubahan P pada suhu tetap jika tersedia apa? Ruas kanan hanya butuh hubungan PVT, hanya butuh equation of state. Jadi kita bisa menghitung perubahan S akibat perubahan tekanan pada proses isothermal jika tersedia equation of state. Oke. Nah, sekarang dari yang mula-mula. Kita punya tadi DU dengan TDS min P dV. Nah, kemudian kita dibagi dV pada dibagi dV pada dibagi dV pada dibagi dV pada T tetap. Hasilnya apa? DU dibagi dV pada T tetap. Ini T-nya tetap, berarti ds per dibagi dV, ds dV pada T tetap, dibagi dV jadi tinggal P. Kemudian ds dvt tadi sama dengan apa? ds dvt adalah dp dt v. Itu dimasukkan ke sini. Sama dengan T, ds dvt adalah sama dengan dp per dt v min P. Nah, terakhir ini juga penting sekali. Kenapa? Ruas kanannya ini adalah hanya butuh PVT. Sehingga kalau tersedia equation of state, kita bisa menghitung ruas kiri. Ruas kiri itu apa? Perubahan U akibat perubahan V pada suhu tetap. Kita tujuannya sekali lagi menghitung apa? Perubahan U, perubahan H, perubahan S, dan seterusnya. Nah, kita mau menghitung perubahan U kalau akibat perubahan V pada T tetap. Sekarang yang dari H, kita bisa juga jabarkan. DH tadi sudah kita jabarkan TDS plus VDP. Sekarang dibagi DP pada dibagi DP pada T tetap. Apa ini dapatnya? DH dP pada T tetap. Ini T-nya tetap. Jadi apa? DS per dP T plus dibagi dP berarti tinggal V saja. Kemudian kita sudah punya ds dpt tadi. ds dpt kan dV dt P minus. Nah, digantikan ke situ. Hasilnya kita dapatkan DH dpt
min T dV dt P plus V ya. Ini juga penting sekali. Sekali lagi ruas kanannya hanya butuh PVT, equation of state. Bisa menghitung apa ruas kirinya? Perubahan H akibat perubahan tekanan pada suhu tetap. Oke, sekarang berikutnya konsep kapasitas panas. CV, apa itu definisinya? Pemanasan pada volume tetap. Kalau lebih ilmiahnya DU tambahnya internal energi karena ruangnya tidak berubah, energi ruangnya. DU DT pada V tetap. Pemanasan yang diperlukan perubahan U untuk perubahan suhu pada V tetap. CP adalah apa? Perubahan perubahan H akibat perubahan T pada tekanan tetap. Ini definisi kapasitas panas ya. Ini definisinya. Nah, sekarang kita ingin mencari ds perubahan S akibat perubahan T pada volume tetap. Kita dari startnya DU TDS min P dV. Nah, DU adalah ditulis lagi ya, ini kita mencari TS toh, jadi T DS sama dengan DU plus P dV. Kemudian dibagi dt pada V tetap. Hasilnya apa? T-nya tetap dibagi dt pada V tetap. Jadi dt ds dt pada V tetap sama dengan du dt pada V tetap plus dibagi dt pada V tetap. V tetap berarti dv-nya 0. Jadi ruas kanan tinggal du saja. Hasilnya adalah T ds dibagi dt pada V tetap du dt pada V tetap. Nah, kalau V tetap berarti dv-nya 0. Nah, kita ingat du dtv ini apa? Adalah CV. Jadi akan bisa diperoleh ds dt V sama dengan CV per T. Jadi ini bisa dipakai untuk menghitung apa? Perubahan S akibat perubahan T pada volume tetap jika tersedia apa? CV, kapasitas panas ya. Saya hapus S-nya kurang jelas, adalah S. Kita bisa menghitung perubahan S akibat perubahan suhu
pada volume tetap jika tersedia kapasitas panas. Sekarang yang berikutnya, perubahan S akibat perubahan T pada proses P tetap. Saya ingin cari ini di S di T. Kalau P-nya yang tetap gimana ya? Ini kan tadi di S di T pada P tetap. Kalau ini, nah, kita start dari ini. DH sama dengan T di S plus V dP. Kemudian seperti tadi, langsung di sini juga bisa dibagi dt pada P tetap. Jadi apa? dH per dt P dengan T dibagi dt berarti ds dt P plus apa? Kalau P tetap berarti dP-nya 0. Nah ini apa ini? Ini adalah CP. Sehingga diperoleh ds dt P sama dengan CP per T. Ini adalah persamaan Maxwell berikutnya. Nah ini rangkuman ada di buku Proust ya, rangkuman persamaan-persamaan ini yang bisa dipakai untuk menganalisis banyak sekali proses di alam. Itu dikumpulkan di tabelnya. Pak Dika sudah memberikan fotokopi atau foto dari tabelnya tadi, rumus-rumus tadi. Itu rumus tabulasi dari Proust sudah kita masukkan di kumpulan rumus kita. Jadi rumus-rumus yang diperoleh dirangkum di satu halaman oleh Proust ya. Proust. Tapi juga kita masukkan di kumpulan soal. Ada di kumpulan rumus-rumus Mbak Tika ya, yang sudah dibagikan Mbak Tika itu. Oke, ini adalah persamaan Maxwell. Wah, kelihatannya khayal sekali ya. Kelihatannya khayal, tapi sebenarnya ini sangat aplikatif ya. Nanti kita akan tunjukkan dengan contoh yang sederhana bagaimana ada pada satu contoh di mana hal-hal yang nampak sangat imajinatif tadi ya, sangat abstrak ini bisa sangat aplikatif. Tapi ini akan kita lakukan di video yang berikutnya. Berarti video yang ke-5 kalau nggak salah. Ini kan video 4 ya. Oke, kita akhiri video ini. Ini ada tanda panahnya ya. Ya, apa tadi? Jadi kita akhiri video 4. Kita lanjut nanti video 5 untuk contoh aplikasi sederhana dari persamaan-persamaan Maxwell. Yang tujuannya apa? Menghitung delta S, delta H, delta U, delta A, delta G jika disediakan apa? Equation of state dan kapasitas panas. Kita tidak butuh grafik dan sebagainya ya. Oke, kita akhiri.